Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tasari dengan NIM 71014192225 dengan prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, rombel C3119, buku 11. Di sini saya akan menyampaikan materi bimbingan dan konseling dengan bab tujuan, fungsi, dan orientasi bimbingan dan konseling. Selamat menonton. Yang pertama adalah tujuan bimbingan dan konseling. Terdapat dua tujuan, yaitu satu tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk membantu siswa mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi diri yang dimilikinya dalam berbagai latar yang ada serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Yang dimaksud dengan predisposisi yang dimilikinya seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya dalam berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial maupun status sosial ekonomi. Dalam kaitan ini, maka bimbingan dan konseling membantu siswa untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya, yang berwawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang tepat yang berkenaan dengan diri sendiri maupun dengan lingkungannya. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus untuk membantu siswa secara individual agar dapat mencapai tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Dalam artian, masalah yang dihadapi siswa sangatlah beragam dan mempunyai intensitas yang berbeda-beda dan bersifat unik. Maka, tujuan bimbingan dan konseling tiap-tiap siswanya harus berbeda dan tidak boleh disamaratakan. Selanjutnya adalah fungsi bimbingan dan konseling. Terdapat 4 fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Dan yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Kita lihat penjelasannya di slide berikutnya. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi ini adalah fungsi bimbingan dan konseling yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu atau oleh siswa maupun pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa. Pemahaman tersebut adalah tentang siswa, tentang masalah siswa, dan tentang lingkungan lebih luas. Yang pertama adalah pemahaman tentang siswa. Pemahaman tentang diri siswa harus disadari oleh diri sendiri yang menyangkut tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Adapun pihak tertentu yang berkepentingan yaitu orang tua dan guru. Bagi guru BK, usaha mewujudkan fungsi pemahaman merupakan tugas awal pada setiap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling tersebut. Yang kedua adalah pemahaman tentang masalah siswa. Pemahaman terhadap masalah siswa terutama menyangkut jenis masalahnya, intensitasnya, sangkut paut, sebab-sebab, dan kemungkinan berkembangnya masalah ini jika tidak segera ditangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti guru BK, guru, wali kelas, maupun orang tua. Yang ketiga adalah pemahaman tentang lingkungan yang luas, yaitu diperolehnya berbagai informasi yang diperlukan oleh siswa seperti informasi pendidikan, informasi promosi, informasi jabatan, bagi para karyawan ataupun sebagainya. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan adalah untuk berusaha mencegah timbulnya masalah bagi siswa yang dapat menghambat perkembangannya. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh guru BK seperti mendorong perbaikan lingkungan, mendorong perbaikan kondisi diri pribadi siswa tersebut, meningkatkan kemampuan siswa, mendorong siswa untuk tidak melakukan hal-hal yang memiliki risiko besar, dan menggalangkan dukungan kelompok untuk siswa yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan adalah akan
teratasinya berbagai masalah yang dihadapi siswa. Siswa yang mengalami masalah akan datang ke guru BK dengan tujuan untuk mengentaskan masalahnya atau menyelesaikan masalahnya. Disinilah fungsi pengentasan akan berlaku agar terpecahnya dan teratasinya berbagai masalah yang sedang dialami oleh siswa tersebut. Fungsi yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling dapat membantu para siswa untuk memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah orientasi bimbingan dan konseling. Ada 3. Yang pertama, orientasi perseorangan, berarti pusat perhatian dan titik berat pelayanan bimbingan dan konseling diarahkan kepada orang per orang sasaran layanan. Maka titik berat layanan tetap diarahkan kepada sasaran layanan secara individual. Satu persatu siswa perlu mendapatkan perhatian. Pemahaman guru BK yang baik terhadap keseluruhan siswa secara kelompok dalam kelas itu juga penting, tetapi arah pelayanan dan kegiatan bimbingan tersebut ditujukan secara masing-masing siswa. Yang selanjutnya adalah orientasi perkembangan, berarti lebih menekankan pentingnya peranan perkembangan yang terjadi pada saat ini dan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Itu berarti peranan bimbingan dan konseling akan memberikan kemudahan bagi gerak individu untuk menjadi alur perkembangannya. Terdapat 4 jenis hambatan perkembangan, yaitu hambatan egosentrisme, konsentrasisme, eversitabilitas, dan hambatan transformasi. Yang terakhir adalah orientasi permasalahan. Orientasi permasalahan berarti mengarahkan perhatian guru BK kepada kepentingan atau kemungkinan adanya masalah yang ada pada diri sasaran layanan. Kalau ternyata masalah itu memang ada, maka harus ada layanan bimbingan dan konseling untuk mengentaskannya dengan 4 fungsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.